Meski sudah diungkap polisi, kematian diplomat Kemenlu Arya Daru masih sisakan kejanggalan. Terlebih keluarga bantah Arya Daru nekat bunuh diri. Berikut penelusuran fakta ini. Tiga minggu pasca terbunuhnya diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangaiyunan, suasana di sekitar lingkungan tempat tinggalnya tampak sepi dari aktivitas. Meski tampak lengang, ini sebenarnya lingkungan dan aktivitas masyarakat ini tampak bisa terpantau begitu. Karena hanya sekitar 150 meter saya berjalan, ini saya sudah menemui ada 5 kamera pengawas yang memantau dan mengarah langsung ke jalan. Diplomat Arya Daru sehari-harinya tinggal di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Di kosan inilah, Arya ditemukan terakhir kalinya dalam kondisi meninggal dunia dengan muka terlilit lakban. Sebenarnya detik-detik Arya sebelum ditemukan meninggal dunia bisa saja terekam. Karena banyak CCTV bertebaran di sepanjang jalan utama hingga menuju ke depan kosan. Jika bisa kami jelaskan bahwa memang kamar Arya Daru Pangaiyunan ini berada di area pojok dari apa yang kami lihat saat ini. Sayangnya memang kami tidak bisa untuk masuk ke area lokasi kos ini lebih dalam lagi ini karena memang harus mengetahui sandi dari smart door lock dan harus memiliki kartu akses. Sementara untuk area pintu masuk sendiri hanya ada 1 pintu masuk untuk masuk ke area kamar kos ini sendiri. Kamar 105 merupakan saksi bisu kejadian tragis ini. Kosan ini terdiri dari lebih kurang 12 kamar, ditambah penjaga kos. Untuk menghuni kosan campur ini, setiap kamar dihargai 3 juta rupiah setiap bulannya. Selain indekos, juga terdapat 1 unit toko rokok elektrik di tengah bangunan. Menyingkap pertanyaan publik terkait di mana keberadaan penjaga kos yang pertama kali menemukan jasad Arya Daru, tim MDTV pun berhasil bertemu Siswanto, sang penjaga kos, untuk ungkap peristiwa. Meski begitu, penjaga kos bungkam saat ditanya perihal awal mula penemuan jasad Arya. Kasih kemana nih seperti? Udah tadi kan udah. Tadi kasih udah. Seperti pas apa udah kan? Ke media gitu kan? Udah. Saya nggak bisa lagi. Kalau ada yang ngomong apa gitu kan? Kalau jawab tuduhan gitu atau? Udah 3 pekan udah lelah. Oh iya iya. Saya nggak pernah istirahat soalnya saya. Oh iya iya iya. Bang, berarti ini nggak sembarangan orang bisa masuk ya? Iya. Oke. Oke ya, makasih ya Bang. Iya. Ya. Baru saja secara tidak sengaja kami bertemu dengan penjaga kos Gondia International House yang selama ini diduga berperan dalam janggalnya kematian Arya Daru Pangaiyunan. Tadi sambil terburu-buru, ini penjaga kos yang diketahui bernama Siswanto menjelaskan bahwa kasus kematian Arya Daru ini sudah selesai dan dirinya juga mengeluhkan bahwa sudah 3 minggu tidak bisa beristirahat dengan tenang akibat kasus ini. Dugaan keterlibatan penjaga kos mengemuka lantaran tak ada tanda-tanda kepanikan yang muncul ketika menemukan jasad Arya Daru. Ditambah lagi perubahan arah CCTV yang disebut diminta istri Arya Daru untuk digeser. Apaan sih? Hah? Foto Pak. Apa? Foto dilakban mulutnya. Hah? Mulutnya kok dilakban itu? Pakar telematika juga menyoroti sejumlah kamera yang diungkap kepolisian. Pasalnya, selama ini aparat belum mengkonfirmasi temuan rekaman kamera lainnya. Ada orang yang mengirim data juga kepada saya juga lihat bagaimana posisi kamera-kamera tersebut. Nah, ruangan tersebut ini kalau kita lihat dari arah di sini ya, kamera di sini, ini di area parkir. Kemudian ini gedungnya. Ini ada pintu masuk dan gedungnya itu yang tempat si korban itu ada tempat kosnya itu ada di tengah. Ini dari gedung di sini ini bisa melingkar. Ya bisa masuk ke sini dan kemudian bisa tembus sampai di sini. Dan di sini ada kamera juga. Jadi kalau ada orang masuk dibilang tidak terdeteksi dari kamera tersebut, siapapun yang datang, misalnya dari kamera yang di sini ada, apakah pernah diulas? Kalau sudah pernah diulas, apakah sudah ada konfirmasi dari kepolisian bahwa sudah memeriksa kamera lainnya dan selama ini dipantau tidak ada pergerakan? Harusnya namanya analisa kepolisian, harusnya selengkap itu. Dia mampu mengutarakan di mana saja letak kameranya, which is saya tahu, ya ada orang yang saya juga keliling ke sana.
Tinggal tunggu pernyataan dari pihak kepolisian untuk menyatakan dari jalur sini tidak ada orang sampai periode rentang waktu sekian, tidak ada yang seliweran. Berani nggak kepolisian ngomong itu? Nah sejauh ini kan enggak, cuma ngungkap yang di sini, padahal ini jelas-jelas ada kamera yang terekam. Kalau tidak terekam, berani nggak kepolisian bilang ada memang kamera tersebut tetapi kameranya rusak? Siapa yang menyatakan rusak? Nah kalau yang menyatakan rusak adalah dari pihak kepolisian, emang berarti saya memeriksa rentang waktunya ya dari NVR-nya, Network Video Recorder. Ya, rusaknya kapan? Hal janggal lainnya adalah prosesi melilitkan lakban berwarna kuning pada kepala diplomat Kemenlu. Lebih lanjut ketika ditemukan tidak ada barang yang hilang dalam kamar kos Daru, selain handphone diplomat Kemenlu yang hingga kini masih hilang. Kalau kita ngomongin profesional berarti ada yang amatir. Ketika ini dilakukan amatir, biasanya penggunaan lakban itu untuk menutup mulut dan biasanya dalam kondisi yang tidak rapih gitu ya. Nah, dilakukan biasanya untuk menghindari si korban ini berteriak atau sengaja asfiksia untuk kehilangan nafas gitu. Tapi ketika ini menggunakan alat-alat tertentu yang sudah dipersiapkan dengan cara yang sangat rapih, dengan lakban yang sangat kuat, dengan tidak ada luka, tidak ada barang yang hilang, berarti ini dilakukan oleh profesional. Nah, profesional ini siapa? Menguntungkan siapa? Ini yang sampai saat ini belum terungkap. Karena sebetulnya ketika seseorang melakukan kejahatan, mereka akan melakukan 4 hal. 1, dia tahu tujuannya itu siapa, gitu, calon korbannya siapa. 2, keuntungannya apa, gitu. Yang ketiga, sumber daya. Sumber daya itu kekuatan, baik kekuatan fisik maupun kepemilikan. Kepemilikan itu kan macam-macam ya, baik kepemilikan harta maupun kepemilikan informasi gitu. Nah, ini yang sudah diukur gitu. Yang terakhir adalah bagaimana cara menghindari dari ancaman hukuman. Nah, dalam hal ini sudah jelas bahwa kalau memang dilakukan oleh pihak ketiga, ini sangat-sangat sempurna. Walaupun tidak ada kejahatan yang sempurna ya, tapi sampai detik ini kita merasa bahwa ini sulit sekali diungkap. Artinya ini dilakukan oleh seseorang sudah mempersiapkan diri sekian lama. Sebelumnya, Polda Metro Jaya akhirnya mengumumkan hasil penyelidikan kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Arya Daru meninggal tanpa keterlibatan pihak lain dan tak ditemukan unsur pidana. Belakangan pihak keluarga buka suara atas kematian Arya Daru Pangayunan. Mereka meyakini jika Daru bukan orang yang seperti itu dan membantah Arya bunuh diri. Kami percaya bahwa kita semua bagian dari masyarakat ini percaya bahwa keadilan adalah milik bersama ya. Jadi pada waktunya nanti kami juga percaya kebenaran akan terungkap dengan terang dan membawa keadilan dan ketenangan bagi Daru juga bagi yang ditinggalkan. Saat ini keluarga juga tengah mempertimbangkan opsi menggunakan pengacara untuk melanjutkan penyelidikan kematian Arya Daru Pangayunan agar kebenaran terungkap seterang-terangnya. Tim Liputan melaporkan.